Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Surat Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran, surat yang selalu kita baca di setiap rakaat sholat. Tapi, apakah kita benar-benar memahami kedahsyatan dan keutamaannya? Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 kedahsyatan surat Al-Fatihah jika dibaca secara rutin dan penuh penghayatan. Yang pertama, Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induk dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabul Matsani. Artinya, ia menjadi inti dari seluruh isi Al-Quran. Membacanya berarti mengulang-ulang pesan paling mendasar dari wahyu ilahi. Yang kedua, satu-satunya surat yang Allah sendiri jawab saat kita baca. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua. Ketika ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku." Subhanallah. Bayangkan, setiap ayat yang kita baca, Allah sendiri yang menjawabnya. Yang ketiga, menjadi ruqyah dan obat. Dalam kisah sahabat yang meruqyah kepala suku yang sakit dengan Al-Fatihah, beliau sembuh seketika. Rasulullah pun membenarkan dan bersabda, "Bagaimana engkau tahu bahwa ia adalah ruqyah?" Ini menunjukkan Al-Fatihah adalah penyembuh, bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Yang keempat, pembuka rezeki yang tidak terduga. Banyak ulama menyarankan membaca Al-Fatihah 7 kali setelah sholat subuh, sebagai doa untuk memudahkan rezeki yang halal dan berkah. Yang kelima, pelindung dari gangguan jin dan syaitan. Membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dapat menjadi benteng dari bisikan dan gangguan makhluk gaib. Yang keenam, memudahkan urusan yang sulit. Ketika kita bingung, cemas, atau menghadapi jalan buntu, membaca Al-Fatihah dengan khusyuk seringkali membuka jalan yang tidak kita sangka. Yang ketujuh, menghapus kesedihan dan keresahan. Banyak orang yang merasa tenang dan damai setelah membaca surat ini. Di tengah tekanan batin, karena Al-Fatihah adalah pengingat bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung. Yang kedelapan, memberi cahaya di alam kubur. Diriwayatkan bahwa bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah bisa menjadi penerang dalam kubur bagi diri kita sendiri atau orang yang kita hadiahkan bacaannya. Yang kesembilan, menjadi penyejuk hati anak dan keluarga. Membacakan Al-Fatihah kepada anak-anak sebelum tidur bisa membawa ketenangan dan perlindungan atas mereka dengan izin Allah. Yang kesepuluh, dibaca dalam sholat tapi bernilai lebih dari itu. Tanpa Al-Fatihah, sholat tidak sah. Tapi jika dibaca dengan tadabbur, ia bernilai lebih dari sekedar bacaan wajib. Ia menjadi dialog antara hamba dan Robnya. Yang ke-11, meningkatkan keimanan. Merenungi maknanya dari rahmat Allah hingga hari pembalasan, menjadikan hati kita lebih yakin dan teguh dalam keimanan.
Yang ke-12, menenangkan hati yang gelisah. Cobalah baca pelan-pelan saat gelisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat itu menenangkan jiwa yang sedang kacau. Yang ke-13, pembuka segala doa. Banyak ulama yang memulai doa dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Karena ia seperti mengetuk pintu langit sebelum permohonan kita naik. Yang ke-14, menjadi bukti cinta kita pada Al-Quran. Kalau kita sungguh mencintai Al-Quran, maka kita harus mencintai surat pembukanya. Dan dari Al-Fatihah, kita bisa mulai menumbuhkan rasa cinta itu. Yang ke-15, mendekatkan kita kepada Allah. Setiap kali kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita sedang menyebut dua sifat Allah yang paling lembut, paling penuh kasih, dan itulah saat yang paling tepat untuk mendekat, memohon, dan mengakui segala kelemahan kita sebagai hamba. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan, keajaiban, dan keberkahan dalam surat ini. Tapi semua itu hanya akan benar-benar kita rasakan jika kita membaca Al-Fatihah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati. Bacalah ia setiap hari, hayati maknanya, dan rasakan bagaimana hidup kita berubah pelan-pelan, namun pasti. Semoga Allah menjadikan kita ahli Al-Quran. Semoga Al-Fatihah menjadi cahaya dalam hidup, pelita di alam kubur, dan syafaat di hari akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.